pesawat itu berada di atas Yalamlam, itu biasanya akan dikasih tahu sehingga sudah bisa mulai menancapkan mikot dan mulai berihram dan berlaku larangan-larangan ihram. Tapi ada juga yang mengambil mikotnya itu begitu landing di Jeddah. Dan kalau kita landingnya di Madinah, itu biasanya kita menghabiskan waktu di Madinah itu untuk ibadah. Kemudian ketika akan memulai umroh, mengambil mikotnya di Dzulhulaifah di Masjid Bir Ali. Tapi kalau kita sudah sampai di Mekah, kemudian kita sudah mungkin di sana, itu kalau mau umroh, misalkan ba'dal umroh itu biasanya kita ngambil mikot. Kalau tidak di Tan'im di Masjid Aisyah, itu kita bisa ngambil mikotnya di Ji'rona. Dan kalau melihat itinerary-nya saya ini dengan biro saya ini, kita nanti ada kesempatan untuk umroh itu 3 kali. Yang pertama untuk diri sendiri, dan 2 kalinya untuk mengumrohkan keluarga yang sudah meninggal. Jadi rencana kita akan mengambil mikot di Ji'rona setelah kita Syibutur. Dan karena umroh itu adalah ibadah perorangan, bukan ibadah berjamaah. Walaupun kita dibimbing oleh mutawif, tapi yang harus kita ketahui bahwa mutawif itu bukan imam. Jadi masing-masing dari kita itu harus punya bekal ilmu, harus tahu tata caranya, doa-doanya gitu. Karena apa? Mutawif itu dia bukan imam yang jelas, dia itu memang akan membantu kita, membimbing kita. Tapi karena dalam satu grup itu rombongan, kayak yang saya ini aja 46 orang, itu bisa jadi yang bisa dengar suara mutawif itu cuma lingkungan terdekatnya dia, dan yang di belakang-belakang mungkin nggak akan dengar suara mutawifnya seperti apa. Jadi kalau kita nggak tahu doanya apa, ya agak susah juga sih. Jadi kalau sudah punya niat mau umroh, kita bisa pelajari rukun-rukunnya, doa-doanya. Jadi untuk mengantisipasi seandainya kita terpisah dari mutawif, kita bisa jalan sendiri. Coba bayangin aja, misalkan kita tawaf kan 7 kali, kemudian kita di putaran yang kedua atau ketiga gitu terpisah dengan mutawif. Apa yang harus dilakukan? Ya udah, kita melanjutkan tawaf sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu doanya, bacanya apa, tata caranya bagaimana, itu lebih memudahkan ya. Jangan sampai kita sudah bayar mahal-mahal, sudah ngeluarin biaya, sudah mengorbankan banyak hal gitu ke tanah suci, tapi kita nggak dapat apa-apa karena nggak tahu tata cara ibadah di sana. Jadi sebelum berangkat, ilmu itu penting banget, sangat penting. Ibaratnya orang mau pergi ke pasar, sama-sama kita pergi ke pasar, yang satu itu bisa dapat barang macam-macam, tapi yang lainnya cuma dapat 2 atau 3 macam barang. Karena apa? Dia nggak tahu tempatnya, dia nggak tahu letaknya di mana, terus cara nawarnya gimana, ya ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau udah niat umroh jangan sampai rugi, makan habis. Kita di sana itu mau pesta ibadah, dimana 1 rakaat di Madinah itu senilai 1000 rakaat. Itu kalau sholat sendiri. Kalau kita sholat berjamaah, berarti kan 20, kita 1 rakaat kita berjamaah itu nilainya 27 kali 1000, 27.000. Terus kalau kita di Mekah itu nilainya 100.000.
kalau sholat sendiri. Kalau kita berjamaah ya dikalikan 27 kali 100.000, kita bisa hitung. Dan yang penting kita dari awal sudah punya target, kita mau sholat apa di sana, kita harus kuasai semua. Kita harus punya target, misalkan mau khatam Quran. Karena apa? Satu huruf itu nilainya berapa coba kalau dibaca, dan kita membacanya di tanah suci, udah gitu di bulan Ramadan lagi, dan insya Allah semoga kita dapat Lailatul Qadar. Ya Allah, merinding saya. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan ya, antara biaya yang kita keluarkan, katakanlah kita keluar biaya berapa, 30 juta, 35 juta, atau 40 juta. Kalau bulan Ramadan kan mahal ya. Dengan pahala yang akan kita peroleh kalau kita berbekal ilmu itu bisa dikatakan murah. Karena apa? Uang itu bisa dicari. Tapi pahala yang seperti ini kita mau cari di mana? Kita mau keliling dunia, tempatnya cuma di sini, di rumahnya Allah.